Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang analisa di sektor batu bara. Ini bukan analisis untuk merekomendasikan buy, sell, atau hold saham batu bara tertentu. Ini murni hanya ingin cari tahu saja. Kalau di sektor batu bara ada yang namanya ASP, Average Selling Price. Bagaimana sih cara mendapatkan informasi ASP itu? Dan kalau sudah dapat, apakah harganya itu sama dengan harga kontrak Newcastle yang biasanya sering dikutip di media massa. Nah, hasil analisa saya sebagai berikut. Di Indonesia, data historis daripada kontrak batu bara itu bisa diakses di cnbcindonesia.com. Di bagian market data, cari komoditi, ada batu bara, emas, dan minyak kalau nggak salah. Ya, ada tiga komoditi. Nah, kalau kita klik, keluarlah grafik seperti ini. Nah, ini adalah harga batu bara Newcastle ya. Newcastle sesuai namanya ada di Inggris. Jadi memang agak ironis juga, produsen batu bara terbesar, sorry, eksportir batu bara terbesar di dunia itu adalah Indonesia, nomor dua Australia. Tapi ternyata harganya menggunakan, sorry, harga batu bara kontrak acuan itu ada di Newcastle. Nah, harganya yang terakhir 435. Kemudian Januari Juni, kenapa Januari Juni? Karena pada periode ini laporan keuangan batubara sudah ada. Saya mau perbandingkan gitu. Kalau kita lihat 150 sampai 400. Tapi ini ada banyak tapinya ya. Pertama, tapi yang pertama ini bukan harga ASP. Ini hanya harga referensi yang menjadi salah satu lah referensi kalau dalam dalam misalnya perusahaan batubara mau jualan bikin kontrak, oh dia lihat Newcastle. Apakah satu-satunya? Tidak, karena masih banyak hal yang lain. Nah, tapi yang kedua ya, harga daripada Newcastle ini adalah untuk batu bara yang kualitasnya paling tinggi. Jadi batu bara itu sama kayak minyak, tergantung kadarnya ya, ada yang golongan pertalite gitu. Uh, Kalau batu bara, kalau saya nggak salah orang sebut dengan kokas gitu ya, yang paling rendah. Ada Pertamax-nya dan ada turbonya. Nah, kalau di minyak kita pakai RON, kalau di batu bara pakai kalori. Secara lingkungan dan ESG, semakin rendah kalori itu semakin banyak asapnya. Jadi banyak campuran batu, banyak debunya gitu ya. Sehingga kalau kita bakar di PLTU, asap yang keluar lebih banyak dan lebih kotor. Kalau makin murni kalorinya, berarti makin bagus. Sekarang kan juga ada pengolahan batu bara jadi gas. Nah, biasanya batu bara dengan kualitas tinggi yang mungkin lebih bagus hasilnya, seperti itu. Kalau yang dipakai di PLN, setahu saya, biasanya batu bara yang kualitasnya lebih kecil. Makanya kalau di Indonesia ada namanya pajak karbon, pertama kali berlaku untuk PLN dulu, ya mungkin karena pembangkit listriknya masih menggunakan batu bara yang kualitasnya mungkin tidak terlalu tinggi, sehingga dia punya polusi lebih tinggi daripada standar yang ada. Nah, sementara yang kualitasnya tinggi itu dijual ke luar negeri. Kenapa? Karena harganya lebih bagus gitu. Nah, jadi ASP dari perusahaan itu sangat ditentukan. Komposisinya bagaimana? Berapa persen yang dijual ke dalam negeri dan berapa persen yang diekspor keluar. Kemudian yang dia jual itu kalorinya bagaimana? Itu juga sangat penting. Nah, kalau untuk yang dijual di dalam negeri, ada istilah DMO dan DPO. DMO itu Domestic Market Obligation, artinya kewajiban untuk menjual ke dalam negeri minimum 25% dari total produksi, spesifik ke sektor kelistrikan, yaitu ke PLN. Jadi semua perusahaan batu bara di Indonesia, batu bara yang kamu produksi itu ada kewajiban store 25% ke PLN. Nah, kemudian ada lagi namanya DPO, bukan daftar pencarian orang ya, tapi Domestic Price Obligation. Jadi selain jual ke PLN 25%, harga jualnya juga sudah dipatok maksimal 70. Ya, tentu ada kalorinya ya. Jadi 70 untuk kalori sekian gitu. Nah, jadi kalau jual ke PLN 70,
Kalau jual ke pupuk sama semen itu 90. Waktu itu pupuk semen nggak ada. Kemudian para pelaku industri minta tolong ke pemerintah. Waduh, kalau harga market sekarang mereka nggak sanggup, jadi mereka mintanya harganya lebih murah. Kadang-kadang yang jadi masalah ya, kalau dia tidak ada kewajiban DMO-nya, cuma DPO-nya. Kalau saya pengusaha batu bara ya, jual ke mereka 90, jual keluar bisa 200, 300, 400. Mendingan saya jual keluar. Jadi memang perlu ada upaya dari pemerintah sih, karena kalau tidak ya terpaksa semen dan pupuk itu belinya di atas 90, karena kalau nggak mereka nggak dapat barang. Nah, jadi ini adalah DMO dan DPO. Tapi memang aturannya sudah ada, 25%, 70 dan 90. Nah, balik ke pertanyaan awal nih. Kalau dengan DMO, DPO, kalori dan lain-lain ya, kemudian harga Newcastle yang katakanlah lebih banyak bertengger di 300 sampai 400, berapa sih ASP daripada batu bara? Terus terang data itu agak susah dicari, Bapak Ibu. Saya mencoba ke laporan keuangan beberapa perusahaan batu bara, tidak nemu dia. Dia cuma ada penjualan sekian dalam rupiah atau dalam dolar, tapi saya tidak menemukan per tonnya berapa. Dan penjualan itu kan hati-hati. Penjualan itu kan tidak yang namanya bisnis itu tidak murni cuma ekspor batu bara. Mungkin dia punya jasa ini, punya jasa itu, sehingga itu bercampur jadi satu. Udah begitu, berapa ton yang dia jual itu juga tidak jelas. Karena perusahaan batu bara seperti itu, misalnya dia produksi 100 ton, yang dia jual belum tentu 100. Bisa aja 90, bisa aja 120. Karena di periode lalu masih ada stok gitu. Jadi untuk menemukan ASP itu kan kita pikirnya cuma penjualan dibagi yang dijual. Nah, itu cukup sulit menemukannya. Ya, jadi saya terus terang nggak waktu coba di laporan keuangan, wah saya nyerah nggak dapat. Nah, baru saya coba dari sumber yang lain, yaitu kutipan berita dan public expose. Nah, public expose itu apa sih? Public expose itu misalnya ada eh, pada saat publikasi laporan keuangan, biasanya setelah itu akan ada satu sesi di mana direksi ataupun komisaris perusahaan tanya jawab dengan analis atau investor yang datang, mereka mempresentasikan kondisi perusahaannya. Itu biasanya terpisah. Jadi setelah RUPS itu dilanjutkan dengan PUBEX gitu. Nah, PUBEX itu kadang-kadang ada yang materinya dia share, kadang-kadang ada juga yang saya agak susah cari di website IDX, kebetulan ada. Nah, kumpulan dari kutipan berita dan PUBEX itu saya mendapatkan informasi seperti ini. Ya, contoh misalnya Adaro gitu ya, Januari Juni 126. Nah, jadi Adaro 126. Bumi 108, oke 108. ITMG 175. Karena menurut beberapa berita yang saya baca, ITMG itu yang kalorinya paling tinggi di Indonesia. PTBA itu dia punya produksi, dia punya ASP itu dalam rupiah 1,2, 1,3 juta. Saya kurs dengan 14,5, setara 82 sampai 89. Nah, dari 4 sampel yang saya dapat, 4 sampel ini sudah yang paling top ya. Bumi itu produsen paling besar, ITMG kualitas yang paling tinggi, Adaro mungkin salah satu perusahaan batu bara favorit saat ini, PTBA itu sudah ya kalau dari dulu waktu SD saya sudah belajar oh ada namanya tambang batu bara Bukit Asam gitu. Nah, ini 4 yang saya dapat sampelnya itu tidak ada satupun yang di atas 200. Ya, beberapa orang mengkoreksi saya, Pak, itu Q2 ITMG sudah 205 katanya. Q1-nya agak rendah, makanya di average 175. Ya, tapi kalau kita lihat Januari Juni itu tidak ada satupun yang di atas 200. Bahkan kalau kayak Bumi 108, PTBA cuma 8289. Ini tanpa melihat datanya saya berani bertaruh PTBA itu pasti mayoritas ke dalam negeri, makanya harganya tidak tinggi. Kemudian yang lebih dari 90 ya sesuai dengan DPO tadi, berarti ada Bumi ITMG ekspornya lebih banyak. Nah, ini bukan rekomendasi buy, sell atau hold ya. Jadi Bapak Ibu bebas mau menentukan beli atau jual, tapi sama sekali bukan rekomendasi. Nah, yang saya tangkap daripada data itu adalah ternyata harga Newcastle sama ASP untuk periode yang sama itu cuma 30 sampai 60%-nya.
Ya mungkin ada yang bilang, Pak, kamu nggak bisa dong pakai harga Januari Juni dengan Januari Juni. Orang kan kontraknya sebelum itu. Ya bisa saja nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu bisa coba cek harga Newcastle yang sebelum 2022, 2021. Baru kita compare dengan sekarang. Bisa juga gitu ya. Nah, kemudian batu bara itu juga tricky Bapak Ibu. Ada batu bara yang nambangnya sudah gampang, ada di permukaan tinggal dikeruk. Nah, kalau itu dia punya patokan gini, cuma gini, sering hujan apa enggak? Kalau sering hujan dia punya itu jadi susah. Tanahnya jadi licin, kupasnya jadi lebih repot kan. Kemudian ada juga batu bara yang ada di dalam gunung yang harus lebih mahal, harus buka buka apa terowongan segala macam. Nah, kemudian karena investasinya tidak murah, sementara pembeli kan tidak selalu garansi beli. Kita lihat sekarang batu bara jadi anak emas. Coba 2 tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu. Itu batu bara itu dianggap kayak, aduh ini perusahaannya tidak ESG banget nih. Berdasarkan klasifikasi OJK itu semua perusahaan batu bara itu masuk kategorinya tidak ada yang hijau. Semuanya paling tinggi kuning. Artinya itu akan menyulitkan mereka untuk ambil kredit ke perbankan karena perbankan nggak mau masuk akan mengurangi mereka punya kredit ke sektor ini. Ya. Kemudian Eropa juga katanya mau emisi bersih 2050, 2030, 2000 berapa puluh, rame-rame mau kurangi emisi sebelum ada perang Rusia Ukraina ya. Waktu itu sektor batu bara itu kayak anak haram yang dijauhi gitu. Sekarang berubah total kan. Nah, jadi kadang-kadang dalam membuat asumsi ya, kita jangan terlena dengan harga kontrak yang tinggi dan juga jangan terlena dengan harganya yang tinggi akan bertahan selamanya. Karena namanya siklus, suatu waktu dia akan tinggi, suatu waktu dia akan rendah. Nah, kemudian untuk batu bara kita baru bicara income-nya, belum cost-nya. Ya, tadi kan saya bilang ada yang tambangnya gampang, ada yang tambangnya susah. Di Instagram ada yang tanya, oh Pak, cash cost-nya tolong dianalisis gitu ya. Terus terang saya nggak ada datanya, tapi konon katanya cash cost di Indonesia paling mahal tuh 30 sampai 40 US dollar. Jadi anything di atas 30-40 itu sebetulnya perusahaannya sudah untungnya udah banyak. Kemudian aspek GCG. Tambang batu bara seperti itu bisnisnya tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Kamu itu nggak cuma deal sama pemerintah pusat. Kamu kalau punya tambang di daerah, kamu deal sama pemerintah daerah. Dan suka tidak suka akan ada preman, premannya bisa hadang kamu di jalan, bisa hadang kapal kamu di tengah, bisa sabotase, bisa lain-lain. Jadi kalau mau bisnis batu bara tapi tidak punya pemahaman yang dalam, itu terus terang bukan bisnis untuk orang kebanyakan. Makanya dulu mungkin playernya banyak, sekarang sedikit gitu. Nah, kemudian saya menekankan sekali lagi bahwa semua itu ada namanya siklus dan siklus itu ada akhirnya. 2020 semuanya hajar saham kesehatan. Cari yang bisa produksi vaksin, yang produksi alat kesehatan. 2021 semua orang hajar saham teknologi gitu ya. Pokoknya karena WFH teknologi number one. 2022 sekarang orang carinya saham energi. Nah, 2020 yang beli saham kesehatan zong sekarang. 2021 yang beli teknologi zongnya lebih besar lagi. Saya nggak ngomong Indonesia ya, tapi kita ngomong dalam konteks global. Saham-saham di US kan jatuhnya dalam sekali. Nah, 2022 energi ini bisa zong nggak? Gitu. Ya, zong itu artinya crash parah gitu ya. Menurut saya kemungkinan turun dalam itu selalu ada. Tapi untuk supaya siklus di energi ini berakhir, mungkin tidak secepat ini. Kenapa? Karena dia ada profit dan profitnya gede sekali. Jadi momentum daripada laporan keuangan yang bagus ini nggak akan selesai di 2022. Bisa lanjut lagi ke 2023. Karena lihat saja harga harga apa harga Newcastle tadi kan masih 400-an. Jadi kalau itu menjadi acuan untuk tahun depan, laba bersih perusahaannya masih ada kemungkinan bisa naik cukup signifikan gitu. Nah, tapi bukan berarti sekali lagi ya, bukan berarti siklus ini akan terus-terusan ada. Tetap bisa berakhir juga kalau misalnya harga batu bara jatuh dalam dan semua harga saham yang naik terlalu tinggi dan sudah tidak wajar lagi tentu akan terkoreksi juga. Gitu. Nah, jadi seperti ini yang bisa saya sharing. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua
Terima kasih untuk waktunya dan semoga hari Anda menyenangkan.